Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam jumpa lagi Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi dalam renungan harian Minggu Pekan Biasa kedua 14 Januari 2024 di mana saja berada. Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah berkenan memanggil dan memberikan tugas kepada kami masing-masing. Berilah kami hati yang peka terhadap bisikan-Mu, dan tunjukkanlah kepada kami tempat di mana Engkau bersemayam, agar kami tetap dekat dengan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan-bacaan suci sebagai inspirasi renungan untuk Suara Sabda pagi ini saya ambil dari ketiga bacaan suci pada Minggu Biasa Pekan kedua, yakni dari kitab pertama Samuel bab 3 ayat 3b sampai 10 dan ayat 19, dan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 16 ayat 13c sampai 15a dan ayat 17 sampai 20, dan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42 yang akan membingkai seluruh isi renungan dari Suara Sabda pagi hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema renungan pada channel Suara Sabda pagi ini saya beri judul, "Apakah yang kamu cari?" Injil yang baru saja kita dengar, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengisahkan kepada kita tentang panggilan kedua murid Yesus, yakni Andreas dan Simon atau Petrus. Berawal dari sebuah peristiwa ketika Yohanes Pembaptis sedang berbincang-bincang dengan mereka di salah satu tempat di sungai Yordan. Dan Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Menarik Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kedua murid yang mendengar kata-kata Yohanes Pembaptis itu serentak pergi mengikuti Yesus. Padahal mereka adalah murid Yohanes, nabi yang diutus Allah yang merupakan nabi yang hidup di antara dunia perjanjian lama dan dunia perjanjian baru. Dengan meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus,
sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka mau berpindah dari dunia perjanjian lama kepada dunia perjanjian baru. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, ketika Yesus tahu bahwa kedua murid Yohanes mengikutinya, dia pun menoleh ke belakang dan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus tidak memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan mereka, tapi ia berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka memenuhi ajakan Yesus itu dengan meninggalkan Yohanes dan datang mengikuti Yesus, serta melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu juga mereka langsung tinggal bersama Yesus. Demikian tulis penginjil. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, hal ini bisa terjadi karena Andreas dan Petrus adalah murid terpilih yang sudah dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis, yang siap membangun kontak pribadi dengan Kristus sejak pertemuan pertama. Saat Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Lewat kesaksian murid-murid Yohanes dan Yohanes Pembaptis sendiri, lewat kata-katanya, "Lihatlah anak domba Allah," ia tidak hanya mengajak kedua muridnya, tapi juga kepada kita semua dalam hidup dan karya. Sebagai orang Katolik, untuk menjadi murid Yesus tidak berhenti pada sakramen baptis yang kita terima, tapi bagaimana lewat sakramen permandian yang telah menjadikan kita orang-orang Katolik dan murid Yesus itu terus mencari Yesus, mau ada dan tinggal bersama Yesus, bertemu dengan Yesus, dan menemukan Yesus dalam pengalaman iman akan Yesus, dan akhirnya membangun hubungan yang tetap dengan Yesus. Hal itu tidak hanya ditunjukkan oleh kedua murid Yohanes, yakni Andreas dan Petrus, tapi juga oleh Samuel dalam bacaan pertama. Ia mencari Tuhan dengan datang ke bait Allah dan tidur di bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Dan dari bait suci itu Tuhan Allah memanggil Samuel. Namun sebagai seorang anak yang belum mengenal Tuhan dengan baik dan juga tidak mengerti suara yang memanggilnya, ia pun berlari kepada Imam Eli karena mengira Imam Eli yang memanggilnya dan bertanya, "Apakah Bapak memanggil saya?" Panggilan itu berulang sampai 3 kali, dan Imam Eli pun mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggilnya. Maka ia pun menunjukkan kepada Samuel, "Bila ia memanggilmu lagi, jawablah, berbicaralah, Tuhan hamba-Mu ini mendengarkan." Samuel pun pergi tidur, dan ketika Tuhan memanggilnya, Samuel pun menjawab sebagaimana yang diberitahukan Imam Eli kepadanya, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Samuel bertambah besar dan Tuhan tetap menyertainya. Ia kemudian menjadi nabi dan raja bagi orang Israel berdasarkan pilihan Allah. Ia taat dan setia kepada Allah. Ia hidup dalam kemiskinan batin dan tidak memiliki apa-apa, tetapi siap sedia menerima segalanya, semangat mencari Tuhan yang memanggilnya, dan sungguh menjadi pribadi yang setia akan perutusan, betapapun sulit dan berat. Namun percaya pada sabda Allah yang selalu menopang dan menyertainya, serta yakin bahwa Allah hadir di mana-mana dan selalu membantunya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, sebagaimana Samuel dan kedua murid pertama Yesus, kita juga tentu punya pengalaman iman yang berbeda akan panggilan Tuhan, dan setiap kita juga punya jawaban yang berbeda akan suara panggilan. Namun sebagai orang-orang yang telah menjawab panggilan Tuhan menjadi muridnya lewat sakramen permandian, kita dan seluruh hidup kita
diingatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, agar senantiasa menaruh hormat dan tidak menyalahgunakan seluruh anggota tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Roh Kudus yang kita dapat dari Allah sendiri ketika kita dipermandikan. Dan tubuh kita bukanlah milik kita sendiri, tapi juga milik Allah. Karena menurut Rasul Paulus, kita ini telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Maka hiduplah sebagai murid Yesus. Berusahalah selalu mencari Yesus dalam keseharian hidup kita, dan jangan menyia-nyiakan hidup kita dengan mempergunakan secara salah anggota-anggota tubuh kita. Tapi muliakanlah Tuhan kita dengan tubuh kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai murid Tuhan Yesus, seperti kepada Andreas dan Petrus, Tuhan Yesus juga bertanya kepada kita, apakah yang kamu cari? Marilah kita menjawabnya secara pribadi selama ia dekat dan dapat ditemui dalam pengalaman iman kita masing-masing akan Dia. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sabda-Mu yang telah kami dengar mendorong dan memberikan keberanian kepada kami untuk mewartakan putra-Mu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengimaninya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, perjalanan kita ke tempat-tempat atau ke rumah-rumah ibadat kita masing-masing, orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan, orang-orang yang beribadah dan merayakan Ekaristi bersama kita hari ini, seluruh hidup dan karya kita sepanjang pekan ini senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.